Netizen menilai di saat para buruh lagi prihatin memperjuangkan nasib yang hanya makan nasi bungkus, justru pengurusnya makan enak. Seorang netizen juga menimpali buruh makan tempe dan Makan enak. 400 karyawan tuh yang kena PHK. Bantuin. Urusin dulu itu biar nyampe kelar ya terkait pesangon-pesangonnya. Baru makan enak. Ternyata ya anak buah apa guys. Pak Dedi, emaknya rek neangan duit kudu make duit. Gagal total. Parut-parut itu mah nggak seberapa. Tadi saya mau ngomong tuh yang diambil uang itu tadi. Pendaftaran calon tenaga kerja cukup mengakses nama-nama yang dibutuhkan di perusahaan itu, kemudian diseleksi. Bapak Sia. Bapak Sia ya? Iya. Bapak Sia sama Kadep. Kenapa gemeteran? Hampura, pokoknya hampura buat semuanya. Ngamuk. Kemarin gagal, kenapa takut? Masih belum percaya sih. Terus bukan berarti sengsara sebagai buruh kan, bukan kan? Ya 10 juta mah udah relatif sejahtera lah. Saya denger gini cenah, bibi cenah eta si mamang teh cenah ge viral. Oh, malam udah ngomong. Nah, terus gitu teh ya, kan saya teh. Ya Allah Gusti, nyaho kitu mah. Istri yang mau seperti ini. Pantesan tidak berdaya hadapin istri, istrinya baik begini. Ya kan? Iya. Pas bisa 40.000. Ya Allah. Gitu biar sedikit banyak bersyukur gitu. Punya suami, Iya. penghasilan tinggi, Alhamdulillah. aktivis, terkenal se Indonesia. Kamari hebat gak Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Saja TV. Kemarin Deddy Mulyadi demo habis-habisan oleh buruh serikat ya, atau serikat buruh yang diketuai oleh Said Iqbal, yang ternyata menurut saya itu, menurut logika ya, dia itu kepengennya semuanya upah itu naik. Tetapi ketika para pekerja di PHK karena perusahaan tidak bisa mengikuti program atau peraturan karena gajinya yang naik, dia itu nggak tanggung jawab. Dan anehnya, ketika kemarin buruh berdemo, mereka makan nasi bungkus. Nah, si Said Iqbal makan nasi enak-enak ya, dengan khas Korea gitu ya, bulgogi gitu ya, dipanggang, di atas langsung dimakan ya. Tetapi itulah kenyataannya. Dan kemudian ketika Deddy Mulyadi dihujat, dia bisa hanya sabar dan memaafkan, dan kemudian malah justru memanggil si penghujat tersebut. Dan setelah videonya, yuk kita play. Beredar sebuah video viral di mana para pengurus Perak Serikat Buruh tengah makan enak usai melakukan aksi demo buruh menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Video ini sontak membuat warganet geram. Netizen menilai di saat para buruh lagi prihatin memperjuangkan nasib yang hanya makan nasi bungkus, justru pengurusnya makan enak. Seorang netizen juga menimpali buruh makan tempe dan makan daging. Gimana guys kalau menurut kalian? Enak banget guys ya. Wih, keren. Mereka makan enak-enak ya guys ya. Luar biasa. Cepetan, Pok. Nah, bantuin dulu apa? Yang di Majalengka, yang pabrik sepatu, yang diam-diam pindah. Kasihan berapa ratus karyawan tuh yang kena PHK. Bantuin. Urusin dulu itu biar nyampe kelar ya terkait pesangon-pesangonnya. Baru makan enak. Ya. Ternyata ya anak buah apa guys. Pantesan ya. Terus lalu dia buka job fair. Salah. Sakit perut dia kasih obat pusing. Gitu dikasih obat pusing. Ya apa? Jadi mereka nggak perlu datang ke job fair. Apa itu job fair? Pak Dedi, emaknya rek neangan duit kudu make duit. Gagal total. Parut-parut itu mah nggak seberapa. Tadi saya mau ngomong tuh yang diambil uang itu tadi. Pemerintah begitu investasi masuk, nih tenaga kerja. Ini spesifikasinya. Anda mau apa? Ini kami dapat. Gak ada itu preman-preman itu, nggak ada. Vietnam baru jalanin sekarang.
Nah, Indonesia udah dari tahun 91 udah ada. Harusnya tinggal dia konversikan menjadi aplikasi untuk mengisi HP. Jadi mereka nggak perlu datang ke job fair. Apa itu job fair? Dengan demikian, Dinas Tenaga Kerja adalah menjadi bank daripada angkatan kerja. Kita tidak mau lagi ke depan ada orang yang ngantri melamar kerja. Tetapi yang saya inginkan adalah setiap dinas kabupaten kotanya sudah memiliki data bursa kerja. Seluruh angkatan kerja ada di datanya, dan kemudian perusahaan yang akan merekrut tidak usah mengumumkan pendaftaran calon tenaga kerja, cukup mengakses nama-nama yang dibutuhkan di perusahaan itu, kemudian diseleksi. Setelah diseleksi baru mereka mengurus persyaratan kerja. Saya ingin persyaratan kerja itu diurus setelah dia dinyatakan sebagai calon tenaga kerja. Memang benar apa yang dikatakan oleh Mulyadi ya. Dari tuduhan seorang Said Iqbal itu, dia tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi tentang program-programnya. Ternyata dia tidak mendalami bagaimana sih Deddy Mulyadi dengan kebijakan-kebijakan tentang tenaga kerja. Dan malah yang disorot itu kurang, ya upahnya kurang, tidak sesuai dengan apa kenaikan atau bahkan kebutuhan ekonomi. Tetapi ingat ya, kenapa sih akhir-akhir ini di Egypt ya, di kawasan Hyundai dan kemudian di Kerawang kemarin di Bologadung Yamaha itu tutup ya, Yamaha piano, Yamaha gitar. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengimbangi upah yang begitu besarnya di Bekasi dan Kerawang. Dan akhirnya itu menjadi sebuah pelajaran bagi Deddy Mulyadi. Percuma jika gaji naik, papa-papanya nggak bisa naik. Karena istrinya cemburut ya, nggak punya pemasukan ya, karena di PHK. Sekarang mending gaji sesuai gitu ya dengan kemampuan para pengusaha, tetapi ada pekerjaan ya. Percuma ketika gaji basic naik tinggi, semua pasti naik ya, kontrakan naik, beras naik ya, tetapi bapak-bapak kalau malam Jumat gak bisa naik. Kalau udah keburu di PHK. Kemarin ya, si penghujat Deddy Mulyadi yang mengatakan bapak itu TAI gitu ya, itu malah justru diundang. Nah, ada nggak pemain seperti ini? Kayaknya nggak ada. Dan setelah videonya kita play. Bapak Aing mana guys? Bapak Aing yang katanya pro rakyat. Ini saya udah ketemu nih kemarin yang pakai topi, yang marah-marah di depan gedung sate, bilang KDM Bapak Sia. Bapak Sia ya? Iya. Bapak Sia sama KDM. Kenapa gemeteran? Hampura pokoknya, hampura buat pokoknya. Gemeteran. Kenapa gemeteran? Turun buat Bapak Aing paling oke pokoknya. Oh, katanya kemarin KDM. Oke. Bapak Sia. Sekarang masih Bapak Sia nggak? Bapak Aing sekarang Bapak Aing. Terus kemarin pulang dari demo, akhirnya pulang ke rumah. Iya. Pagi-pagi sama istri diapain? Saya dicemberutin 2 hari, nggak bisa tidur, nggak bisa makan karena nggak dimakan. Cemberut. Nggak temenin tidur. Sama siapa? Sama istri. Kenapa istrinya marah? Soalnya istri saya KDM garis keras. Tuh kan, akhirnya bapak-bapak nggak jadi naik naik kalau malam juga. Dicemberutin sama istri, itu masih kerja itu loh ya, katanya 10 juta gajinya. Coba kalau nggak kerja, udah suruh minggat sono cari kerja. Makanya yang nggak tahu tentang Deddy Mulyadi gitu ya, ditelusuri lah ya. Pasti si Said Iqbal itu nggak tahu sama sekali, ngertinya ya dari medsos gitu ya, tapi nggak tahu program-program yang bener-bener itu dikaji sama dia. Mungkin saja seperti itu ya. Langsung kita play ya. Gara-gara hina Kang Deddy, jadi beberapa hari yang lalu orang ini demo terkait masalah gaji. Namun bukannya menyampaikan aspirasi secara personal. Dan ketika sudah ketemu, ujungnya malah jadi begini. Nah, di situ pakai topi ya waktu itu. Waktu demo. Pakai ini apa tuh, pakai mic itu ya? Iya. Lagi video juga. Iya. Bikin video, pakai akun sendiri.
Wah salah, ketahuan. Jadi kelacak di mana rumahnya. Lagi tadi saya siang dikabarin sama Pak RT, Pak RW, kelurahan semua saya. Yang di Citeureup itu garis keras semua. Di tempat saya itu. Lagi saya sampai 2 malam nggak makan tidur. Kenapa? Saya juga garis keras KDM. Oh, jadi bertengkar sama istri? Gak dimasakin, gak ditemenin tidur. 2 hari saya. Itu juga garis keras KDM. Aduh, ngamuk. Ngamuk gue. Kemarin gagal, kenapa takut? Masih belum percaya sih. Terus bukan berarti sengsara sebagai buruh kan, bukan kan? Ya 10 juta mah udah relatif sejahtera lah. Udah punya mobil kan? Udah iya. Jangan dianggap yang demonstrasi depan gunung saat itu orang-orang susah, melawan ketidakadilan, hidup sengsara, gaji tak cukup. Gimana mobil aja punya? Saya ini orangnya sudah terbiasa ya Bu ya, terbiasa dengan berbagai hal. Jadi kalau ada yang gitu, yang sewot itu bukan saya. Yang sewot itu orang-orang yang menyukai saya, ngamuk semua. Kalau saya sih santai. Pemimpin kan biasa. Gitu. Dan menghadapi orang yang lapar tuh segala kemungkinan akan terjadi. Orang lapar tuh emosian, ya kan? Kemudian orang lapar itu bisa melakukan tindakan apapun. Orang lapar loh, makanya jangan suka berdialog, berdiskusi dengan orang yang lapar. Ibu teh asli orang Citeureup. Bapak. Minta maaf saya. Siapa minta maaf kenapa? Itu kemarin suami saya gara-gara demo, saya gemeteran. Gemeteran kenapa? Takut diapa-apain. Diapa-apain gimana? Iya, kata saya takut dimasukin ke barak. Ya Allah, Gusti, kata saya takut. Abis pulang demo, terus minta krokan. Oh, masuk angin. Tas di krokan teh bapak saya teh denger gini cenah. Bibi cenah eta si mamang teh cenah ge viral. Oh, malah udah ngomong. Tas gitu teh ya. Tas teh. Ya Allah Gusti, nyaho kitu mah mau dikrokan tadi. Ibu nggak mau bareng tidur? Enggak mau. Loh kenapa? Nah, orang belum minta maaf sama saya. Kamu ngomong-ngomong KDM tai. Tapi makan mah dikasih? Enggak. Kenapa? Dia mah kalau nggak saya cendokin nggak makan. Oh, lamun tek itu dah. Dah. Oh, goan bisa deh. Pas silahkan dia nyapanya. Udah saya udah kesono. Coba teteh lihat itu si ayah udah minta maaf cenah. Oh, geus minta maaf. Buru-buru aja teh Pak meser sate kambing. Si bapak gajinya berapa sih? Saya mah bapak 25 tahun nggak pernah dikasih gaji. 10 juta lebih. Udah jangan bohong. Nah, ibu dapat jatah berapa sebulan? Enggak bulanan. Saya mah dia yang belanja. Ibu tinggal masak. Listrik dia yang bayar. Iya. Jadi sekarang dapat ibu ada duitnya? Ya kan budak pas gajian. Oh, jadi duitnya duit gajian dari anak. Jadi ibu dapat 700 itu dari anak. Dari anak, bukan dari dia. Istri saya mah nggak pernah dikasih duit, nggak pernah ngegosip, nggak pernah medsos. Bagus istrinya. Cuma tiap hari COD terus. Bukan skincare. Lain. Bukan bedak. Lain. Celana dalam, baju tidur. Bagaimana nanggur itu? Ibu nggak pernah jajan sendiri? Ini masa harus seneng loh punya istri yang bedak. Kan jarang istri yang mau seperti ini. Pantesan tidak berdaya hadapin istri, istrinya baik begini. Ya kan? Iya, betul. Kan tidak kayak orang lain suka gosip, suka ngerumpi, suka jajan di luar, beli skincare. Gak pernah kan? Parah. Jadi uang itu betul-betul terwujud. Saya pengen mie ayam gitu ya, nunggu dia pulang dulu. Alah, ibu. Oh, kita duit yang beli mie ayam. Berapa? 10.000. Pas bisa 10.000. Ya Allah. Gitu dia sedikit banyak bersyukur gitu. Punya suami, Iya. penghasilan tinggi, Alhamdulillah. aktivis, terkenal se Indonesia. Kamarnya hebat gak Pak? Sekarang heboh, sekarang heboh lagi ada ibu, seneng lah. Sehat selalu Luar Ibu, biasa ya apa yang dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi, mengundang seorang penghujat ya yang kemudian bisa silaturahmi dan kemudian justru kembali menjadi sebuah ikatan yang cukup baik. Dan kemudian saya salut sama ibu yang istrinya ini ya, si penghujat. Dia itu malah dicatah tidak beruntuk uang ya, dalam arti anggaran tiap bulan nih sekian juta. Itu malah justru yang mengatur itu suaminya. Dari PH semuanya jajan mie ayam. Anjir, bisa gitu ya.
ada juga sih ya, nggak apa-apa, itu semua prinsip masing-masing, tapi ya ya mungkin hemat pangkal kaya ya, jadi dia itu terlalu detail hingga istri itu semuanya kebutuhannya itu diperhitungkan. Tapi salut lah dengan apa yang sudah terjadi, meskipun dia berperang dengan seorang Said Iqbal yang ternyata kita tahu adalah anak apa. Kita tahu ya siapa yang menghujat, siapa yang membenci seorang Deddy Mulyadi. Udah pasti ada beberapa golongan. Golongan sakit hati karena pilkada, golongan orang yang mempunyai proyek tertentu mesti dana hibah, atau proyek tertentu yang lainnya yang akhirnya kecewa seperti golongannya Mang Ono. Dan ketiga adalah orang-orang yang akan mengidolakan calonnya ketika menjadi Pilpres 2029. Semoga fans KDM bisa mengerti ya bahwa memang inilah politik, semua bisa terjadi karena untuk kepentingan mereka sendiri. Dan cukup sekian video kali ini, mohon maaf sekali jika banyak dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.